Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, damai di hati. Anak TK Kristen Citra Bangsa, bersama Yesus, aku pasti bisa. With Jesus, I can do. Oke, terima kasih semuanya sudah siap untuk belajar pengaliran karakter kita hari ini. Kita nyanyikan pujian, mari kita bersukaria. Kemudian Ibu Feby berdoa untuk kita. Doa 1, 2, 3. Lipat tangannya yang baik, tutup matanya, let us pray. Dear Lord, our God, we thank you for your blessing today. Now we'll study, please bless us. Thank you Lord, amen. Oke anak-anak, kita masih belajar tentang karakter sukacita. Tentang karakter apa? Sukacita yang dilambangkan dengan buah mango atau mangga. Dan kita punya dua konsep untuk dipelajari. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep yang pertama, selalu bersyukur dalam segala hal. Minggu ini kita ada di konsep yang kedua, yaitu selalu riang. Selalu riang, selalu riang. Artinya masih ada hubungannya dengan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar bahwa sukacita itu adalah hati yang bergembira. Dan sukacita harus karena Tuhan. Di konsep yang pertama kita belajar bahwa kita harus bersyukur dalam segala hal. Tidak boleh mengingini milik orang lain. Tidak boleh juga menangis-menangis harus punya sesuatu seperti orang lain. Tapi belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang selalu riang. Kita mau tahu selalu riang itu yang bagaimana ya. Nah, Ibu Feby punya gambar. Anak-anak boleh lihat di sini ya. Ada 3 anak ya. Ada 3 anak yang sedang ada di podium juara. Ada yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Lihat baik-baik wajah mereka. Yang juara 1 yang pegang piala. Yang juara 2 dapat medali, juara 3 dapat medali, yang juara 1 juga dapat medali. Tapi coba lihat wajah mereka. Mereka bertiga tersenyum. Tidak ada yang cemberut. Yang juara 3 tidak cemberut, tidak sedih. Yang juara 2 juga tidak cemberut, tidak sedih. Juara 1 apalagi? Dia gembira, dia senang. Nah, yang kita mau pelajari dari sini anak-anak bahwa apapun hasil yang kita peroleh dalam suatu pertandingan atau perlombaan tidak boleh membuat kita sedih, tidak boleh membuat kita cemberut. Kita harus merasa puas dengan apa yang kita capai, merasa puas dan merasa bersyukur dengan apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita miliki, seperti 3 anak ini. Judul dari kalimat atau bunyi dari kalimat yang di atas seperti ini anak-anak. Tetap bersukacita walau kalah dalam pertandingan. Sekali lagi, tetap bersukacita walau kalah dalam pertandingan. Anak-anak, saat
kita ada di sekolah, tapi sekarang kita ada di rumah ya, anak-anak ada di rumah. Nah, bersama dengan papa mama, dengan saudara-saudara yang ada di rumah, yang harus kita lakukan untuk belajar menerapkan atau belajar melakukan konsep selalu riang ini ya, adalah ketika kita lihat saudara kita sedih, kakak kita sedih, atau mama papa sedang sedih, atau misalnya mama papa lelah atau capek ketika pulang dari kerja, pulang dari kantor. Sebagai anak-anak, coba kita sama-sama belajar untuk memberikan semangat kepada mereka. Dan yang kedua, dapat menghibur dalam segala suasana. Dua hal ini yang akan kita pelajari ya, sehubungan dengan konsep selalu riang. Memberikan semangat kepada orang lain. Contohnya seperti ini. Misalnya kakak sudah berjuang untuk ikut ujian, tapi nilainya pas-pasan. Nah, kita belajar untuk memberikan semangat kepada kakak. Kita bisa bilang seperti ini. Ayo kak, coba lagi. Kamu pasti bisa. Tidak apa-apa, bersyukur dengan apa yang sudah kakak peroleh. Atau misalnya mama papa capek ketika pulang sekolah, pulang kerja. Anak-anak bisa bantu untuk pijit, mama punya tangan atau mama punya badan, mama punya kaki. Kemudian anak-anak bisa sampaikan kepada papa mama, ayo papa, ayo mama, tetap semangat. Tuhan Yesus pasti kasih kekuatan, Tuhan Yesus pasti kasih kesehatan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Atau ketika kita lihat ada teman yang bersedih, kemudian kita datangi, kita tanya, apa yang bikin kamu sedih? Kenapa kamu sedih? Kita coba untuk belajar peduli dengan orang-orang yang sedih di sekeliling kita. Hal lain lagi anak-anak yang bisa kita pelajari selama masa pandemi ini atau selama masa corona ini, kita tidak boleh bepergian ke tempat-tempat yang tidak perlu. Kemudian belum boleh sekolah minggu juga. Nah, tapi kita harus tetap bersukacita walaupun ada di rumah. Harus selalu riang. Nah, video tutorial yang Ibu Asti dan juga Ibu Feby serta Ibu guru yang lain bagikan kepada anak-anak itu, tetap anak-anak harus pelajari itu walaupun ada di rumah. Jadi setiap pagi itu anak-anak sudah bangun, kemudian sarapan, kemudian bilang sama papa mama, ini saya mau belajar. Dimulai dengan pembelajaran karakter dulu. Kemudian anak-anak boleh pilih kegiatan main apa yang anak-anak mau lakukan. Ya, kita mau belajar untuk tetap bersyukur dengan apa yang sedang terjadi. Walaupun belajarnya di rumah, tidak di sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bertemu dengan ibu guru, tapi kita mau tetap riang, kita mau tetap bersukacita, kita mau tetap bersyukur, dan kita mau tetap belajar, ya. Jadi tidak boleh bilang seperti ini, saya tidak mau belajar, ini kan di rumah, bukan di sekolah. Tidak ya, sekarang kita belajarnya dari rumah dulu. Jadi tetap semangat, tetap bersyukur, tetap riang, dan harus tetap belajar. Ya, ayat hafalan kita yang ada hubungannya dengan konsep selalu riang ini ada di kitab Filipi pasal 4 ayat 4 bagian A. Bunyinya seperti ini anak-anak. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, Filipi pasal 4
ayat 4 bagian A. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar tentang karakter sukacita. Konsep kedua, selalu riang. Hal yang kita mau lakukan adalah belajar memberi semangat kepada orang lain. Bisa kepada papa, mama, saudara-saudara yang di rumah, dan juga kepada teman-teman. Hal yang kedua yang kita mau pelajari adalah menghibur, mau menjadi orang yang menghibur dalam segala suasana. Ketika ada yang sedih, kita mau tanya apa yang membuat dia sedih. Kemudian hal ketiga yang harus kita pelajari adalah harus tetap riang, harus tetap bersyukur, tetap bersemangat untuk belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Seperti itu ya anak-anak. Oke, terima kasih sudah belajar bersama dengan Ibu Feby di hari ini, hari Senin, tanggal 21 September tahun 2020. Oke, siapkan hatinya, kita mau berdoa dan kita mau bersyukur karena kita sudah belajar bersama-sama. Lipat tangannya yang baik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar bersama tentang karakter sukacita dengan konsep selalu riang. Kami mau belajar menjadi anak-anak, menjadi pribadi yang belajar memberi semangat kepada orang lain, dan juga mau belajar untuk menjadi pribadi yang menghibur dalam segala suasana. Terima kasih Tuhan, mari memberkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang mampu melakukan hal ini dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi anak TK Kristen Citra Bangsa, bersama Yesus aku pasti bisa. Oke, bye-bye, shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ayat hafalan kita yang ada hubungannya dengan konsep selalu riang ini ada di kitab Filipi pasal 4 ayat 4 bagian A. Bunyinya seperti ini anak-anak. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 4A. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 4 bagian A. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar tentang karakter sukacita. Konsep kedua, selalu riang. Hal yang kita mau lakukan adalah belajar memberi semangat kepada orang lain. Bisa kepada papa, mama, saudara-saudara yang di rumah, dan juga kepada teman-teman. Hal yang kedua yang kita mau pelajari adalah menghibur, mau menjadi orang yang menghibur dalam segala suasana. Ketika ada yang sedih, kita mau tanya apa yang membuat dia sedih. Kemudian hal ketiga yang harus kita pelajari adalah harus tetap riang, harus tetap bersyukur, tetap bersemangat untuk belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Seperti itu ya anak-anak. Oke, terima kasih sudah belajar bersama dengan Ibu Feby di hari ini, hari Senin, tanggal 21 September tahun 2020. Oke, siapkan hatinya, kita mau berdoa dan kita mau bersyukur karena kita sudah belajar bersama-sama. Lipat tangannya yang baik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar bersama tentang karakter sukacita dengan konsep selalu riang. Kami mau belajar menjadi anak-anak, menjadi pribadi yang belajar memberi semangat kepada orang lain, dan juga mau belajar untuk menjadi pribadi yang menghibur dalam segala suasana. Terima kasih Tuhan, mari memberkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang mampu melakukan hal ini dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin.
Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi anak TK Kristen Citra Bangsa, bersama Yesus aku pasti bisa. Oke, bye-bye. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.